Bapak, Ibu, Saudara, saatnya kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab Yosua pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Yang bunyinya adalah demikian. Judul dari perikop ini diberi judul Menyeberangi Sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ayat yang kelima, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lalu kata Yosua, dari hal inilah kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan sungguh-sungguh akan dihalonya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus dari depanmu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara, saat ini saya akan membagikan firman Tuhan mengenai kehidupan daripada Yosua. Kita akan sama-sama belajar tentang seorang pemimpin Israel yang bernama Yosua. Siapa Yosua? Yosua adalah seorang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Kalau saya bisa kasih tema untuk khotbah pada hari ini, temanya adalah generasi Yosua atau Joshua Generation. Apa itu generasi Yosua? Atau siapa itu generasi Yosua? Saudara-saudara, generasi Yosua adalah generasi pemenang. Kenapa generasi Yosua disebut generasi pemenang? Karena generasi Yosua adalah generasi yang berperang di bawah pimpinan Yosua, dan dengan pertolongan Tuhan mereka bisa mengalahkan semua musuh-musuh mereka di tanah Kanaan dan merebut tanah itu seperti yang Tuhan janjikan di dalam hidup mereka. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Saudara dan saya, kita disebut sebagai umat pemenang. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tetapi karena Roh Kudus. Roh pemenang itu ada di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus akan membawa kita di jalan-jalan kemenangan. Yang kedua, generasi Yosua adalah generasi yang menerima semua berkat dan janji Tuhan di dalam hidup mereka. Saudara-saudara, orang Israel di bawah pimpinan Yosua, mereka adalah generasi yang menerima dan menikmati semua janji Tuhan di tanah Kanaan. Kalau saudara membaca Alkitab, Kanaan itu disebutkan sebagai daerah yang berlimpah dengan
susu dan madu. Artinya daerah itu adalah daerah yang sangat subur, saudara. Dan Yosua dan bangsa Israel yang masuk ke tanah Kanaan, mereka menikmati semua janji Allah, kesuburan dari tanah Kanaan itu bagi kehidupan mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga mau supaya kita sebagai orang percaya, kita bisa menerima semua janji Allah, janji Tuhan di dalam hidup kita. Karena Tuhan kita adalah Allah yang setia untuk menepati setiap janji yang diucapkan kepada kita. Dan dia bukan hanya setia, tetapi dia adalah Allah yang berkuasa untuk melakukan semua janjinya di dalam hidup kita. Yang ketiga, generasi Yosua adalah generasi yang mengenapi secara tuntas apa yang menjadi rencana dan tujuan Allah di dalam hidup mereka. Saudara, tujuan dan rencana Allah bagi bangsa Israel ketika mereka dilepaskan dari perbudakan di tanah Mesir, mereka keluar dari tanah Mesir, tujuannya adalah mereka supaya pergi ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan memang dengan pimpinan daripada Yosua, mereka berhasil masuk ke tanah Kanaan dan mereka bisa mengalahkan musuh-musuh mereka di sana. Dan mereka bisa menikmati semua berkat-berkat Allah di sana. Mereka bisa mengenapi tujuan Allah di dalam hidup mereka. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan menciptakan kita. Kita ada di dunia ini dengan tujuan Allah. Saudara ada di dunia ini bukan kebetulan. Saudara ada di dunia ini dengan tujuan Allah. Oleh karena itu Tuhan mau supaya kita bisa mengenapi apa yang menjadi tujuan Allah di dalam hidup kita. Haleluya. Nah, saudara-saudara, pada saat ini kita akan sama-sama belajar tentang kehidupan Yosua. Hal-hal apa yang dia lakukan sehingga dia bisa membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Yang pertama, kalau kita melihat di dalam Yosua pasal yang ketiga, ayat yang pertama, dikatakan Yosua bangun pagi-pagi lalu ia dan semua orang berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Saudara-saudara, kita lihat di sini dalam firman Tuhan ini dikatakan Yosua bangun pagi-pagi. Jadi Yosua tahu kapan dia harus bangun. Dia bukan seorang pemalas yang tidur sampai siang. Dan sesudah dia bangun dikatakan ia dan orang Israel berangkat dari Sitim menuju ke Sungai Yordan. Sesudah dia bangun, dia tahu apa yang harus dia kerjakan pada hari itu. Ya, dikatakan sesudah bangun, ia bersama dengan orang Israel mereka pergi ke Sungai Yordan dari Sitim, saudara. Artinya dia punya tujuan, apa yang harus dia lakukan pada hari itu. Dan sesudah mereka sampai di Sungai Yordan, dikatakan dalam firman Tuhan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum mereka menyeberangi Sungai Yordan. Artinya, Yosua tahu mempergunakan waktu-waktu yang ada dan mengisi waktu-waktu itu secara benar, saudara. Dia tahu kapan harus bangun, kapan harus beraktivitas, bekerja, melakukan kegiatan, dan kapan juga harus beristirahat, saudara. Dia tahu mengisi waktu-waktunya secara benar, saudara. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Tuhan mau supaya kita bisa mempergunakan waktu-waktu yang ada, yang diberikan oleh Tuhan di dalam hidup kita secara benar dan bertanggung jawab, saudara. Saya percaya setiap kita diberikan Tuhan 24 jam. Amin. Tidak ada manusia yang diberikan lebih dari 24 jam. Tidak ada yang bilang, oh saya mempunyai waktu 25 jam atau 26 jam. Semua kita dikasih Tuhan 24 jam. Dan 24 jam yang dikasih Tuhan dalam hidup kita, kita harus bisa kelola itu. Kita harus bisa manage. Kita harus bisa pergunakan itu secara benar dan bertanggung jawab, saudara. Ya, kita harus isi dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang bernilai kekekalan, sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kalau kita membaca dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16, dikatakan oleh firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, kalau engkau memperhatikan dalam ayat firman Tuhan yang baru kita baca ini, dikatakan ada dua tipe manusia di situ. Yang pertama adalah orang bebal atau orang bodoh. Yang kedua adalah orang arif atau orang yang bijaksana. Dan dikatakan bahwa orang
arif itu atau orang bijaksana, dia tahu mempergunakan waktu-waktu yang ada di dalam hidupnya. Tetapi kalau orang bodoh adalah orang yang tidak tahu mempergunakan waktu-waktu yang ada di dalam hidupnya. Orang bodoh selalu membuang-buang kesempatan di dalam hidupnya. Orang bodoh selalu menyia-nyiakan kesempatan yang ada di dalam hidupnya. Saudara, salah satu yang membuat orang berhasil di dalam hidupnya adalah orang-orang yang tahu mempergunakan, mengelola waktu-waktu yang Tuhan berikan di dalam hidup mereka. Saya percaya kita semua tidak mau menjadi orang yang bodoh atau orang yang bebal. Tetapi kita semua mau menjadi orang yang bijaksana, yang tahu mempergunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Haleluya. Yang kedua, kita akan lihat di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Saudara, yang kedua yang kita bisa pelajari dari kehidupan Yosua, yaitu dalam perjalanan kehidupan Yosua, dia selalu berjalan mengikuti pimpinan Tuhan. Dalam firman Tuhan ini dikatakan setelah lewat 3 hari mereka disuruh berangkat mengikuti tabut perjanjian. Saudara, tabut perjanjian ini berbicara tentang kehadiran Tuhan atau kehadiran Allah. Ini berbicara tentang the presence of the Lord, saudara. Dan bangsa Israel harus mengikuti tabut perjanjian. Nah, kalau kita berbicara tentang tabut perjanjian, dan kalau Anda belajar tentang tabut perjanjian ini sebenarnya selalu diletakkan di ruang Maha Kudus. Kalau Anda belajar tentang tabernakel itu terdiri dari 3 section atau 3 bagian. Yang pertama, bagian paling luar adalah halaman, bagian tengah adalah ruang kudus, dan bagian yang paling dalam sekali itu adalah ruang Maha Kudus. Dan tabut perjanjian itu diletakkan di ruang Maha Kudus, saudara. Dan di dalam tabut perjanjian itu ada 3 benda yang terdapat di dalam tabut perjanjian itu. Yang pertama adalah buli-buli emas berisi mana. Mana ini adalah roti yang turun dari sorga, yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu mereka mengadakan perjalanan di padang gurun, saudara. Selama 40 tahun Tuhan memberikan mereka makan dengan mana atau roti ini, saudara. Setiap hari mereka harus memungut mana itu untuk menjadi makanan mereka. Mana ini sebenarnya berbicara tentang Yesus yang adalah roti hidup. Ya, Yesus yang adalah firman kehidupan itu. Kita harus makan firman yang hidup itu setiap hari kalau kita mau menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, di dalam tabut perjanjian itu ada loh batu yang bertuliskan 10 perintah Tuhan. Nah, loh batu ini diberikan oleh Tuhan kepada Musa pada waktu dia ada di atas Gunung Sinai, saudara. Ya, Tuhan memberikan 10 perintah Allah, 10 commandment kepada Musa, saudara. Nah, ini berarti bangsa Israel mereka harus hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Demikian juga kita sebagai orang percaya, kita harus hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Karena semua perintah yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu sebenarnya berguna untuk kebaikan kita. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam tabut perjanjian itu isinya adalah tongkat Harun. Saudara, kalau berbicara tentang tongkat, itu berbicara tentang 2 hal. Yang pertama berbicara tentang otoritas. Yang kedua berbicara tentang perlindungan. Ya, jadi selama bangsa Israel mengikut Tuhan, mereka harus benar-benar tunduk kepada otoritas yang tertinggi dalam hidup mereka, yaitu Tuhan. Jadi mereka harus menuruti apa yang Dia perintahkan dalam hidup mereka, karena Dia adalah otoritas yang tertinggi di dalam hidup mereka. Barulah mereka akan melihat penyertaan Allah dalam hidup mereka. Mereka akan melihat perlindungan Tuhan dalam hidup mereka. Makanya kalau saudara membaca di dalam kitab Mazmur pasal 23, ini adalah Mazmur yang sangat terkenal tentang Mazmur Daud, tentang Tuhan adalah gembalaku, ya, judul dari Mazmur itu, di mana Raja Daud menjadikan Tuhan sebagai gembalanya, sebagai pemimpin di dalam hidupnya,
Dan salah satu ayat dari Mazmur 23 ini berkata, pada waktu aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena ada Tuhan yang besertaku. Gadamu dan tongkatmu dikatakan, itulah yang menghibur aku. Saudara, ada tongkat Tuhan yang menghibur dia. Ada tongkat Tuhan yang senantiasa ada bersama, menyertai kehidupan Raja Daud, sehingga dia tidak takut bahaya. Kata ketika aku berjalan dalam lembah kekelaman ini berbicara tentang Raja Daud sedang menghadapi situasi-situasi yang sulit di dalam hidupnya. Situasi yang penuh dengan tantangan, tapi dia tidak takut karena ada gada dan tongkat Tuhan yang menyertai kehidupan dia. Jadi memang sangat penting dalam kehidupan kita harus tunduk kepada Tuhan. Firman Allah berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Kita harus berjalan dengan penuh pendudukan diri kepada Tuhan. Kalau engkau mau mencapai tujuan yang Tuhan sudah sediakan di dalam hidupmu. Saudara-saudara, siapa yang menjadi pemimpin hidup kita itu sangat penting. Karena itu akan menentukan apakah kita akan sampai ke tempat tujuan atau tidak. Ini sangat penting, saudara. Oleh karena itu, kita harus benar-benar menundukkan diri kita kepada Tuhan. Ya, dan kalau saudara melihat kata berangkat di sini, itu artinya bangsa Israel harus mulai bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, demikian juga dengan gereja Tuhan. Gereja Tuhan kita ada di dunia ini bukan untuk santai, tapi kita harus bergerak. Dan bukan hanya asal bergerak, tapi kita harus bergerak mengikuti pimpinan daripada Tuhan. Kita harus bergerak mengikuti pimpinan daripada Allah Roh Kudus. Saya percaya kalau kita membiarkan kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus, pasti kita akan bisa menggenapi tujuan Allah di dalam hidup kita. Karena Tuhan menempatkan kita di dunia ini dengan tujuannya. Oleh karena itu izinkan Allah Roh Kudus untuk menuntun hidup kita, sehingga kita bisa mengenapi apa yang menjadi tujuan Allah di dalam hidup kita. Dan apa yang akan terjadi kalau kita hanya bergerak dan asal bergerak, tidak mengikuti pimpinan Tuhan? Apa kira-kira yang akan terjadi? Yang pertama pasti engkau akan tidak pernah sampai kepada tujuan. Yang kedua, pasti engkau akan tersesat. Oleh karena itu kita perlu pimpinan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kalau kita lihat di sini ada dikatakan tabut perjanjian yang diangkat oleh para imam. Nah, para imam ini adalah para pemimpin umat. Pemimpin orang Israel, ya, mereka adalah orang-orang yang dipercaya untuk mengajar firman Tuhan kepada bangsa Israel. Saya percaya umat Israel membutuhkan firman Tuhan dalam hidup mereka dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Ya, karena ada firman Tuhan yang berkata, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita perlu memiliki pengetahuan firman Tuhan. Penting sekali dalam gereja Tuhan ada pengajaran yang benar, ya, karena kita sedang hidup di dunia yang bukan semakin hari semakin baik, tetapi dunia ini dikatakan oleh firman Allah semakin hari semakin jahat. Ya, ada guru-guru palsu di luar, ada pengajaran-pengajaran palsu di luar. Oleh karena itu kita perlu tertanam di dalam pengajaran, saudara. Amin. Kalau saudara melihat salah satu dari kehidupan gereja mula-mula, Anda bisa baca itu dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, bagaimana cara hidup dari gereja mula-mula. Yang menonjol di sana adalah mereka selalu berkumpul dan selalu mereka bertekun dikatakan dalam pengajaran para rasul. Jadi mereka bertekun untuk mempelajari firman Allah. Kita perlu mempelajari firman Allah supaya kita tidak disesatkan oleh dunia ini, saudara. Amin. Haleluya. Jadi kalau saudara-saudara yang belum mengikuti cell group, saya anjurkan untuk mengikuti cell group. Karena dalam cell group ini, kita akan membahas lebih dalam lagi khotbah-khotbah yang dikhotbahkan pada hari Minggu. Sehingga engkau akan lebih mengerti lagi tentang firman Allah. Karena kita semua membutuhkan firman Allah di dalam hidup kita. Untuk bisa survive di dunia yang semakin hari semakin jahat ini. Dan pada waktu Anda mengerti firman Allah, Anda akan tertanam. Dan hidup Anda akan menjadi kehidupan yang kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Kita akan lihat ayat yang ayat yang keempat. Dikatakan di sini, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak
Jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Saudara-saudara, dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa bangsa Israel harus menjaga jarak dengan tabut perjanjian. Kira-kira 2000 hasta. 2000 hasta itu kira-kira 1 kilometer. Jadi cukup jauh, saudara. Mereka harus jaga jarak dengan tabut perjanjian itu. Kenapa mereka harus menjaga jarak? Pasti kalau Tuhan memerintahkan hal itu kepada mereka, itu ada tujuan, ada maksudnya. Masih dalam ayat yang keempat kita lihat. Apa maksud Tuhan menyuruh mereka untuk menjaga jarak? Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui terlebih dahulu. Ya, jadi yang pertama, karena memang mereka belum pernah berjalan di jalan itu sebelumnya, saudara. Makanya disuruh jaga jarak supaya mereka bisa melihat jalan yang ada di depan mereka. Ya, itu maksudnya. Ya, bangsa Israel harus membiarkan Tuhan yang menuntun mereka. Ya, baru mereka akan bisa sampai ke tempat tujuan dengan aman. Karena Tuhan tahu apa yang ada di depan mereka. Apakah tempat itu aman atau tidak, Tuhan tahu. Apakah tempat itu berbahaya atau tidak, Tuhan tahu. Makanya mereka disuruh untuk menjaga jarak. Membiarkan Tuhan memimpin perjalanan mereka. Dan kalau mereka mengikuti pimpinan Tuhan, pasti mereka akan sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Ya, karena kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Ya, life is unpredictable. Ya, kehidupan ini tidak bisa diduga. Kehidupan ini tidak bisa ditebak. Kita tidak tahu apa yang ada di hari esok. Tapi yang kita harus lakukan adalah kita harus percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah buat hidup kita. Amin, saudara. Tuhan mempunyai masa depan yang indah buat kehidupan kita. Dan masa depan yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, izinkan Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita harus mengizinkan Tuhan yang memimpin setiap langkah kehidupan kita. Dan biarkan firman Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Kalau kita membaca dalam Mazmur 119, ayatnya yang ke-105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, jadi penting sekali kita membiarkan hidup kita dipimpin oleh firman Allah. Kita dengar firman Allah dan kita taat dan lakukan itu dalam hidup kita. Penting sekali firman Allah. Firman Allah ini dikatakan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jadi firman Allah itu bukan lampu senter atau lampu sorot, saudara. Kalau lampu senter atau lampu sorot, itu bisa menerangi sampai puluhan meter ke depan. Bahkan ratusan meter ke depan, itu bisa diterangi oleh lampu senter atau lampu sorot. Tetapi kalau berbicara tentang pelita, itu hanya akan bisa menerangi beberapa meter di depan Anda. Ya, Anda hanya bisa melihat beberapa meter di depan Anda diterangi oleh pelita itu. Ini berbicara bahwa firman Tuhan itu, dia hanya akan menerangi jalan kita langkah demi langkah. Dan kita harus mengikuti kemana firman Tuhan itu membawa kita, saudara. Dan percaya, kalau Anda membiarkan langkah kehidupanmu dipimpin oleh Tuhan, pasti engkau akan sampai kepada tempat tujuan. Karena sesungguhnya manusia ini tidak bisa, tidak berkuasa untuk menetapkan langkah-langkah kehidupannya. Kita bisa baca itu dalam kitab Yeremia pasal 20 ayat 23. Coba kita lihat ayatnya. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Saudara, sebenarnya kita tidak berkuasa untuk menetapkan langkah-langkah kita. Karena langkah-langkah kita, kalau kita yang melangkah dengan kekuatan kita sendiri, dengan pengertian kita sendiri, kita bisa salah. Dan kalau sudah salah melangkah, maka kita akan tersesat. Kita tidak akan bisa sampai ke tempat tujuan. Oleh karena itu, izinkan Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kita. Ada satu lagu lama yang bagus sekali, ya, dikatakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Amin, saudara. Saudara, kalau engkau merenungkan kata-kata dari lagu ini, luar biasa.
Ya, tiap langkah kita harus kita biarkan dipimpin oleh Tuhan, diatur oleh Tuhan. Amin. Sehingga kita bisa sampai ke tempat, ke tujuan yang Tuhan sudah sediakan buat hidup kita. Yang kedua, kenapa bangsa Israel disuruh untuk menjaga jarak? Itu artinya bangsa Israel tidak boleh berjalan dengan sesuka hati mereka. Mereka tidak boleh berjalan dengan keinginan mereka sendiri. Mereka harus benar-benar mengikuti pimpinan daripada Tuhan. Kalau mengikuti pimpinan Tuhan itu tidak boleh sembarangan, saudara. Ya, pimpinan Tuhan itu berbicara kita mengikuti firman Tuhan. Dalam firman Tuhan itu ada hukum yang harus ditaati, ada ketetapan yang harus dijalankan, ada perintah yang harus dipatuhi, saudara. Dan semua itu Tuhan buat untuk mengatur kehidupan manusia, dan Tuhan buat itu semua untuk kebaikan kita. Ya, jadi izinkan Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Demikian juga dengan kehidupan kita, ada peraturan, ada hukum-hukum Allah yang harus kita ikuti. Karena itu dibuat untuk kebaikan kita. Amin, saudara. Jadi jangan kita pernah mencurigai Tuhan sekalipun. Ya, saya kasih contoh di dunia ini. Saudara, hidup di dunia ini ada hukum-hukum, ada peraturan yang mengatur hidupmu. Benar? Ya. Contohnya, yang paling gampang, untuk mengendarai mobil di luar sana ada peraturan. Anda harus punya SIM terlebih dahulu, baru bisa menyetir mobil, saudara. Dan kalau Anda harus melewati perempatan jalan, di sana biasanya ada lampu merah. Nah, lampu merah itu artinya Anda harus berhenti. Lampu hijau itu artinya Anda harus jalan. Lampu kuning kita harus hati-hati, saudara. Tetapi kalau Anda melanggar lampu merah, Anda tetap jalan, maka bisa terjadi fatal attraction, saudara. Anda bisa terjadi kecelakaan dan mobil Anda bisa rusak. Kalau cuma rusak, Anda bisa terluka, bahkan bisa nyawa melayang, saudara. Karena kita melanggar peraturan. Jadi sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu sebenarnya untuk kebaikan kita. Ya, jangan kita langgar. Kalau melanggar ada konsekuensinya. Demikian juga dengan firman Allah. Tuhan memberikan firman Allah ini supaya kita lakukan, kita jalani. Karena itu untuk kebaikan kita. Amin. Ya. Dan untuk melakukan firman Tuhan itu, jangan engkau merasa, aduh, berat banget nih firman Allah, susah banget. Saudara, kalau engkau melakukan dengan kemampuan dan kekuatanmu sendiri, engkau tidak akan pernah bisa melakukan firman Allah. Makanya ada Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus yang bekerja di dalam hidupmu, sehingga setiap firman Allah itu bisa tergenapi di dalam hidupmu. Haleluya. Kita akan lihat sekarang yang ketiga. Ayat yang kelima. Yosua pasal 3 ayat yang kelima. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi di sini yang ketiga, Yosua dan umat Israel, mereka harus berjalan dalam kebenaran. Ya, kalau dikatakan di sini, Yosua menyuruh bangsa Israel untuk menguduskan dirinya, saudara. Ya, kenapa mereka disuruh untuk menguduskan diri mereka? Karena besok dikatakan Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan besar di antara kamu. Ya, besok itu berarti sesuatu yang belum terjadi dalam hidup mereka. Tetapi mereka harus percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana buat hidup mereka, dan rencana Tuhan adalah rencana yang indah. Dan besok Tuhan akan melakukan perkara yang besar pada waktu mereka memutuskan untuk hidup menguduskan diri. Hidup menguduskan diri sebenarnya itu adalah sederhana. Hidup menguduskan itu berbicara tentang kita hidup menurut firman Allah. Hidup menurut kebenaran firman Allah. Itu menguduskan diri, saudara. Jadi kita tidak menyimpang ke kiri, kita tidak menyimpang ke kanan. Kita berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Ya, kita melakukan apa yang Dia firmankan di dalam hidup kita. Itu hidup menguduskan diri. Kita tidak keluar dari firman Allah. Kita tidak keluar dari kebenaran. Itu menguduskan diri, saudara. Kenapa perlu sekali kita hidup di dalam kekudusan? Dan ini adalah hal yang mutlak bagi orang percaya. Karena kalau kita keluar dari firman Allah, Tuhan tidak akan pernah bisa bekerja dalam hidup kita. Roh Kudus tidak akan pernah bisa bekerja kalau kita hidup di luar firman Allah. Roh Kudus hanya bisa bekerja pada waktu kita ada di dalam firman Allah. Amin, saudara.
Jadi sangat penting untuk kita hidup dalam kekudusan. Kalau saudara membaca dalam Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Ya, firman Allah dengan jelas mengatakan berusahalah hidup damai. Jadi dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kekudusan itu harus dikejar, artinya kehidupan kita harus condong untuk melakukan kebenaran, bukan kejahatan, saudara. Ya harus mencondongkan diri kita kepada Tuhan. Ya, baru engkau akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Melihat Tuhan yang dimaksud di sini adalah melihat pertolongan Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, melihat mujizat Tuhan, melihat segala sesuatu yang Tuhan akan lakukan di dalam hidupmu. Penting sekali kita berjalan di dalam kebenaran, di dalam firman Allah. Kalau kita mau melihat pertolongan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Ayat yang ke-6. Ini adalah hal yang keempat yang kita bisa belajar dari Yosua. Kita baca, dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu, maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Saudara-saudara, di sini Yosua mengajarkan bahwa kita harus bisa mempunyai hidup yang harus menjadi contoh dan menjadi saksi. Di sini Yosua menyuruh para imam untuk mengangkat tabut perjanjian di depan bangsa Israel. Para imam ini adalah para pemimpin umat, orang yang mengajarkan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Ini adalah para imam, tugas dari para imam. Dan mereka adalah para pemimpin juga, saudara. Dan mereka harus berjalan di depan. Dan sebagai seorang pemimpin, kita juga harus berjalan di depan. Amin. Harus berjalan di depan. Artinya kehidupan dari para imam ini, mereka harus menjadi contoh. Harus bisa dilihat oleh orang banyak pada waktu itu. Harus bisa dilihat oleh seluruh orang Israel. Karena mereka berjalan di depan, saudara. Amin. Saudara, Tuhan Yesus itu, dia adalah imam besar agung kita. Amin. Ya. Dia adalah imam besar agung kita. Pada waktu dia memerintahkan sesuatu dalam hidup kita, dia udah lakukan itu terlebih dahulu. Misalnya, contohnya, pada waktu Tuhan Yesus menyuruh kita untuk mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tuhan Yesus sudah lebih dahulu melakukan hal itu. Dia telah datang ke dunia ini karena dia mengasihi manusia. Bahkan dia rela mati di atas kayu salib karena dia mengasihi kita. Makanya dia bisa berkata, kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan pada waktu Yesus memerintahkan supaya kita peduli kepada orang-orang atau peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dia juga sudah lakukan lebih dahulu. Pada waktu dia ada di dunia dalam pelayanannya, Tuhan Yesus selalu peduli kepada jiwa-jiwa yang ada di sekitar dia, dimanapun dia berada. Orang sakit yang datang dia sembuhkan, orang yang terikat oleh roh jahat dia lepaskan, orang yang ada pergumulan, ada beban, dia memberikan kelegaan, kelepasan kepada mereka. Dia lakukan terlebih dahulu. Pada waktu Tuhan Yesus menyuruh supaya kita berdoa, Tuhan Yesus sudah lakukan itu terlebih dahulu. Amin. Sebelum dia memulai harinya, dia akan berdoa terlebih dahulu. Dikatakan pagi-pagi benar Tuhan Yesus berdoa. Dia harus memiliki persekutuan dengan Bapa di surga. Dan pada akhir dari kegiatan dia sehari-hari, dia menyempatkan waktu untuk berdoa. Jadi dia sudah lakukan terlebih dahulu sebelum dia menyuruh kita untuk berdoa. Karena doa ini sangat penting. Kalau Anda mau memiliki kehidupan rohani yang kuat, engkau harus berdoa. Ya, firman Allah berkata, berdoa supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Jadi penting sekali kita untuk hidup berdoa. Dan juga pada waktu Yesus menyuruh untuk supaya murid-muridnya setia, untuk menyuruh kepada kita untuk tetap setia. Tuhan Yesus telah memberikan contoh terlebih dahulu. Dia setia. Dia Allah yang setia. Dia mengemban misi untuk menyelamatkan dunia ini. Dia setia. Walaupun dia harus dicemooh, dipukuli, ditolak, difitnah. Dia tetap setia. Bahkan dia setia sampai mati di atas kayu salib. Dia telah melakukan kesetiaan itu terlebih dahulu, baru dia menyuruh kita untuk setia. Amin, saudara. Jadi kehidupan kita harus menjadi contoh, harus menjadi teladan.
ya harus menjadi saksi Tuhan. Karena kalau saudara baca dalam 1 Petrus 2 ayat 9, dikatakan kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kita adalah imam, ya, yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita adalah orang-orang yang dipanggil dari gelap kepada terang yang ajaib untuk menjadi imam-imam Allah yang harus menjadi saksi bagi dunia ini. Selanjutnya kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-7, mari kita perhatikan ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Saudara-saudara, kita harus percaya bahwa pengangkatan atau promosi itu datangnya dari Tuhan. Keberhasilan itu Tuhan yang lakukan itu buat hidup kita. Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita pintar. Tapi itu Tuhan yang akan membuat kita berhasil di dalam hidup kita. Oleh karena itu dengan apa yang Tuhan lakukan, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan melalui hidup kita. Nah di sini dikatakan, pada hari ini aku akan mulai membesarkan namamu di mata orang Israel. Jadi Tuhan akan mengangkat Yosua, dia akan mempromosi Yosua. Yosua tidak pernah menyangka bahwa dia adalah seorang yang akan menggantikan kedudukan Musa menjadi pemimpin bangsa Israel yang akan membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dia tidak pernah nyangka itu. Tetapi Tuhan memilih dia. Dan Tuhan yang memperlengkapi dia dengan segala sesuatu yang dia butuhkan untuk memimpin bangsa Israel, saudara. Tuhan memperlengkapi dia dengan leadership, ya, untuk memimpin bangsa Israel, ya. Jadi Tuhan yang memilih dia, ya. Kalau Tuhan yang memilih dia, Tuhan akan memperlengkapi dia juga. Yang penting dari Yosua sendiri, dia mau untuk meresponi panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Kalau kita melihat di dalam Alkitab ini banyak berisi tentang orang-orang. Orang-orang yang mungkin tidak berharga, tidak berarti di mata manusia, tetapi diangkat oleh Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita lihat Yusuf itu dia adalah seorang tahanan, ya. Tetapi ketika dia berhasil mengartikan mimpi dari Firaun, pada saat itu dia diangkat menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Dia menjadi mangku bumi di Mesir. Ini luar biasa, karena Tuhan yang mengangkat dia. Satu hari itu mengubah hidupnya, saudara. Yang tadinya adalah seorang tahanan, besoknya dia udah jadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Karena Tuhan yang mengangkat orang-orang. Tuhan yang mempromosi orang-orang. Kalau saudara lihat kehidupan dari Raja Daud. Raja Daud ini adalah seorang gembala yang hanya setia untuk menggembalakan kawanan kecil dari domba yang dimiliki oleh ayahnya. Tapi dia setia. Dan Tuhan mengangkat dia. Dan mengurapi dia menjadi raja atas Israel. Luar biasa. Bahkan Raja Daud ini, dia adalah raja yang mungkin adalah raja yang terbesar yang pernah dimiliki oleh bangsa Israel. Kalau Anda melihat bendera Israel itu ada David Star. Itu adalah penghormatan kepada Raja Daud, saudara. Dan kalau saudara lihat Gideon ini adalah seorang yang super minder. Kalau Anda membaca tentang kehidupan daripada Gideon. Tetapi Tuhan mengatakan kepada dia, engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Dan Tuhan mengangkat dia menjadi hakim atas bangsa Israel yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan orang Midian, saudara. Dan juga kalau kita lihat ada seorang yang yatim piatu, seorang yang nggak punya ibu dan anak, seorang wanita yang bernama Ratu Esther, di mana Tuhan mempromosi dia menjadi seorang ratu di negeri Persia. Luar biasa. Jadi Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang menurunkan. Anda harus percaya bahwa promosi itu datang dari Tuhan. Dan semua orang-orang yang diangkat oleh Tuhan, yang dipromosi oleh Tuhan, mereka akan berjalan dan melakukan apa yang menjadi tujuan Allah di dalam hidup mereka. Yang tadi saya sebutkan, Raja Daud, Ratu Esther, dan lain-lain. Mereka semua melakukan apa yang menjadi tujuan Allah di dalam hidup mereka. Kita lihat yang kelima. Ya. Yang kelima ini saudara bisa baca di dalam ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Yang kelima ini, Yosua mendengar ketika Tuhan berbicara sehingga dia bisa mengalami penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Kalau Anda melihat dalam ayat 8 sampai 13, kita tidak perlu baca karena tadi kita sudah baca ayat-ayat ini. Saya akan menjelaskan saja, ya. Sesudah Yosua mendengar apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidupnya,
untuk apa yang harus dilakukan oleh para imam, dia langsung memberitahukan hal itu kepada para imam. Ya, bagaimana mereka harus berjalan di Sungai Yordan, seperti yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Dan pada waktu mereka melakukan persis seperti yang Tuhan perintahkan, maka mereka bisa melihat hal-hal yang besar terjadi. Mereka bisa melihat mujizat Tuhan terjadi. Kita bisa baca itu di dalam ayat 13. Coba saudara perhatikan ayat 13. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air Sungai Yordan, maka air Sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Jadi kita lihat di sini, ya, sesudah Yosua taat, dia mendengar dan taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidupnya, maka mujizat terjadi. Dia dan orang Israel bisa melihat mujizat terjadi. Ya, di mana Tuhan membelah Sungai Yordan menjadi dua. Ya, kalau di zaman Musa Tuhan membelah Laut Merah, tetapi di zaman Yosua Tuhan membelah Sungai Yordan. Ini sama saja. Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang ajaib buat orang-orang ini karena mereka percaya kepada Dia. Dan hal-hal ini bukan hanya terjadi buat hidup kita, buat hidup mereka, tapi buat hidup kita pun bisa terjadi. Hal-hal yang mustahil bisa Tuhan lakukan melalui hidup Anda dan saya, saudara. Kita akan bisa melihat perkara-perkara yang besar yang akan Tuhan lakukan melalui hidup kita. Kalau kita mendengar suara Tuhan dan setia melakukan apa yang diperintahkan dalam hidup kita, kita akan melihat mujizat bisa terjadi juga dalam hidup kita. Amin, saudara. Pada waktu Yosua taat, dia melihat mujizat Tuhan lakukan. Pada waktu Yosua taat, dia melihat penyertaan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Bahkan dia mendengar janji Tuhan bahwa Tuhan akan menghalalkan segala penghalang yang ada di depan dia. Kita bisa baca dalam Yosua 3 ayat yang ke-10 sebagai ayat yang terakhir. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus dari depan kamu. Saudara, luar biasa di sini. Ini adalah janji Tuhan. Yang pertama, Tuhan membelah Sungai Yordan sehingga bangsa Israel bisa lewat di sungai itu sampai ke seberang, saudara. Ya, dengan selamat. Dan seterusnya janji Tuhan kepada mereka, sesudah mereka sampai di seberang, mereka akan berhadapan dengan begitu banyak bangsa yang tinggal di tanah Kanaan. Ada orang Het, orang Kanaan, orang Hewi, orang Yebus, orang Girgasi, orang Amori. Bahkan ada orang Enak, saudara. Ya, keturunan raksasa. Tapi janji Tuhan kepada mereka, Dia akan menyertai mereka. Mereka tidak perlu takut. Ada Tuhan yang telah membelah Sungai Yordan, dan Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam hidup mereka. Tuhan sanggup untuk menghalau segala penghalang yang ada di depan mereka, sehingga mereka akan bisa merebut tanah Kanaan bagi mereka. Mereka akan bisa menduduki tanah Kanaan bagi mereka. Amin, saudara. Haleluya. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita juga akan melihat perkara-perkara yang besar terjadi. Ya, yang menjadi pertanyaan, apakah bangsa Israel bisa masuk ke tanah perjanjian dan menduduki tanah perjanjian? Jawabannya ialah iya. Kalau Anda mempelajari tentang Yosua, dia menduduki tanah Kanaan. Dan tanah Kanaan itu dibagi kepada 12 suku Israel yang ada pada waktu itu, saudara. Saudara, saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Tetapi mari kita sudah belajar tentang kehidupan Yosua. Yang pertama, dia tahu mempergunakan waktu-waktu yang ada di dalam hidupnya secara bijaksana. Yang kedua, dia selalu mengikuti pimpinan Tuhan di dalam hidupnya. Yang ketiga, dia memutuskan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Yang keempat, dia juga mengajarkan bagaimana kita harus hidup di dunia ini untuk menjadi saksi dan menjadi contoh bagi dunia ini. Yang kelima, kita harus belajar mendengar ketika Tuhan berbicara di dalam hidup kita. Sehingga kita akan bisa melihat hal-hal yang besar yang Tuhan akan nyatakan di dalam hidup kita. Yang Tuhan lakukan kepada Yosua itu pun bisa kita alami. Mari kita mau bergerak
bersama dengan Tuhan. Kita mau menjadi seperti generasi Yosua di akhir zaman ini. Kita mau menggenapi apa yang menjadi tujuan Allah dan rencana Allah di dalam hidup kita. Dan kita mau berjalan menikmati semua berkat, semua janji-janji Allah di dalam hidup kita. Dan kita akan menggenapi rencana Allah. Amin.